Al-Baqarah artinya apa Pak Nur? Sapi betina Pak Yasi. Sapi betina. Ini kadang ini menjadi olok-olokan bagi orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Wah, masa nama kitab kalian sapi betina. Ada namanya lebah, masa surat lebah. Sebagian orang ada yang mengolok-olok judulnya, tapi mereka nggak paham apa ada yang ada di dalamnya. Makanya kata orang bijak, don't judge the book by its cover. Jangan kita hukumi suatu buku dengan tulisan luarnya, dengan judulnya. Covernya bisa jadi biasa saja, tapi di dalamnya luar biasa. Atau di luarnya luar biasa, judulnya bombastis gitu, tapi di dalamnya omong kosong. Bisa saja. Jadi kita dilarang untuk menghukumi secara tidak komprehensif. Dan banyak orang yang karena dia tidak beriman, sebenarnya harusnya itu kalau dia punya pikiran yang bagus, itu memunculkan penasaran, apa sih kok nama suratnya Al-Baqarah? Kalau kita ambil positifnya kan begitu. Kok nama suratnya Al-Baqarah, sapi betina kok bisa? Maka harusnya itu dia gali, oh ternyata luar biasa isi di dalamnya. Jadi Allah katakan seperti di dalam surah Al-Baqarah juga, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tuh nggak malu kalau ngasih perumpamaan. Oh kalian sebut Al-Baqarah, ya nggak apa-apa. Jangankan Al-Baqarah, sebut aja Allah nggak malu untuk menjadikannya sebagai perumpamaan. Nyamuk saja Allah nggak malu, ba'udatan, nyamuk. Allah nggak malu untuk menjadikan nyamuk itu sebagai perumpamaan. Artinya itu jadikan judul besar itu nggak masalah. Dan kalau orang yang paham, bagi mereka itu tidak sebuah masalah. Bahkan ada profesor namanya profesor nyamuk, ya banyak kan. Profesor malaria, ya macam-macam. Gara-gara nyamuk itu akhirnya berdirilah pabrik obat nyamuk. Gara-gara pabrik obat nyamuk, maka beberapa orang jadi tidak nganggur. Nah, jadi Allah tuh nggak malu dia untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia. Ini karena manusia ini terlalu sombong. Manusia ini yang stigmatisasi sesuatu sesuai dengan apa yang ada di kepala dia, sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Padahal kalau dia gali di dalamnya terdapat hikmah, terdapat pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini kaitan dengan cerita Al-Baqarah, sapi betina, hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga dengan Bani Israel. Kita langsung kepada ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih Al-Baqarah, menyembelih sapi betina. Nah, di sini Baqarahnya itu tidak ada alif lamnya, tidak Al-Baqarah. Kalau nama suratnya kan ada Al-Baqarah, ada alif lamnya. Di sini tidak ada alif lamnya. Ini namanya kata yang dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya bersifat mutlak. Jadi kalau mutlak berarti nggak ada ketentuan-ketentuan khusus. Pokoknya sebenarnya kalau seandainya mereka menyembelih sapi apa saja, yang penting betina, maka sudah cukup bagi mereka. Nah, tapi nanti kita lihat bagaimana yang mereka lakukan. Jadi di sini Allah hanya mengatakan sembelihlah seekor sapi, sapi apa saja. Tapi Bani Israel nanti ternyata banyak cerita. Akhirnya Allah sulitkan mereka karena mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ini kebiasaan Bani Israel, anggap remeh, sombong, kemudian seenaknya ngomong dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu adalah nabi yang sangat berjasa kepada mereka. Dengan Nabi Musa Allah keluarkan mereka dari penindasan Fir'aun di Mesir.
Apa yang dilakukan oleh Fir'aun di Mesir? Anak laki-laki yang lahir dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Kalau perempuan dibiarkan hidup dari kelas Bani Israel ketika itu, maka dia akan dijadikan budak, budak syahwat, budak untuk bekerja, budak untuk pelayanan dan segala macamnya. Sedangkan yang laki-laki karena dianggap sebagai ancaman, baru lahir saja langsung dibunuh oleh Fir'aun. Dan Allah selamatkan Bani Israel melalui perjuangan pengorbanan Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Bani Israel memang umat yang dari dulu tabiatnya itu tidak bagus. Diberikan nabi kepada mereka, nabinya mereka hina, nabinya mereka, bahkan sebagian nabi itu mereka bunuh. Yang bunuh Nabi Isa siapa? Kalau versinya orang saudara-saudara yang Nasrani, itu adalah orang-orang Yahudi yang membunuh melalui tentara Romawi. Romawi ketika itu kan masih pagan, agamanya agama pagan, dan mereka menganggap dan menuduh Isa ini atau Yesus ini sebagai pembohong, pembuat onar. Akhirnya mereka mengadukan kepada pemerintah Romawi yang berkuasa ketika itu di Palestina untuk menghukum mati Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kalau di dalam Al-Quran jelas dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, akan tetapi mereka membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Nabi Yahya, dan terakhir mereka juga ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunannya juga berusaha melakukan yang sama, dan sekarang mereka membunuh penduduk asli negeri Palestina. Makanya kaitannya dengan konteks sekarang sangat kuat. Jadi kita tahu tabiat Bani Israel itu seperti apa. Jadi kepada Nabi mereka mengatakan atatakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabinya mengatakan, atau Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Artinya dia tidak lagi perlu mengatakan tidak, bukan hanya sekedar tidak saja jawabannya. Aku berlindung dari Allah. Artinya sudah membawa nama Allah. Berarti kan Nabi Musa ini sudah setengah putus asa sama mereka untuk berbicara. Karena mereka nggak akan mau mendengarkan. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kalau udah pakai bawa nama Allah di dalamnya, berarti kan seakan-akan kita nggak bisa berbicara atas sesama manusia biasa saja. Makanya di antara kita dalam berinteraksi kadang-kadang juga begitu ya. Ya nanti kalau Allah begini, nggak usah lah bawa nama Allah, kita aja lah. Karena dia takut, dia khawatir gitu. Kalau sudah bawa nama Allah, nanti akan terjadi apa-apa. Atau dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh saudaranya ini. Kalau kita ini membawa nama Allah kadang-kadang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Allah hanya dijadikan sebagai kambing hitam saja. Insya Allah tujuannya nanti adalah sebenarnya dia tidak ingin. Kan ada orang yang karena tidak ingin menunaikan janjinya, dia katakan insya Allah. Dan itu pernah terjadi. Jadi ada seorang pesanan, kemudian yang satunya mengatakan kapan Bapak mau ke tempat kami gitu. Kemudian yang satu laginya insya Allah nanti kalau sudah datang waktunya nanti Bapak akan ketemu saya di sana. Tujuannya bukan untuk betul-betul ingin datang, tapi dia ingin tidak datang. Kemudian dia katakan insya Allah. Atau ada orang yang sebenarnya diajak untuk sebuah undangan, di mana datang nanti ya, insya Allah. Padahal niatnya nggak datang. Kalau dia niat datang, saya pasti datang. Dia pastikan, padahal itu sebenarnya nggak boleh. Justru seharusnya yang kita lakukan, ketika kita yakin kita akan datang, dan kita sudah memastikan dari diri kita sendiri kita datang, kita setelah itu harus mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu adalah untuk kepastian. Artinya apa? Insya Allah itu dari diri kita sendiri udah beres, pasti kita akan menunaikannya. Tinggal sekarang Allah, apakah Allah berkenan atau tidak. Nah kalau di kita insya Allah itu untuk memberikan janji yang seakan-akan tidak akan kita tepati. Na'udzubillah. Jadi ini modal pertama di kita. Jadi
ada keinginan untuk tidak menepatinya, atau ada yang tidak mau, sebagian lagi nggak mau dengan kata-kata insya Allah karena dia tidak mau membawa-bawa Allah dalam urusan dunia. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Nah, dan di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, "Atatakhiduna huzwa?" Ya, ceritanya ketika terjadi sebuah pembunuhan di tengah mereka, seperti yang pernah saya sampaikan di dalam kultum Ramadan kemarin. Jadi ada seorang kaya raya, tidak punya keturunan, tidak punya ahli waris yang langsung, dia hanya punya ahli waris dari cabang sampingnya, itu dari ponakannya. Dia tidak punya ahli waris yang lain. Singkat cerita, keponakannya ini melihat kekayaan dari pamannya sangat luar biasa, dan dia sadar bahwa dia adalah ahli waris satu-satunya bagi pamannya ini. Karena pamannya ini nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya siapapun kecuali hanya dia sebagai keponakan. Maka karena tidak sabar untuk menguasai harta pamannya ini, dia bunuh pamannya, kemudian dia buang jasadnya di depan kampung orang, kemudian dia menuntut untuk diterapkan diat terhadap orang itu. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama menguasai harta pamannya, yang kedua untuk mendapatkan harta diat yang dibayarkan oleh kampung yang akan ditimpakan oleh Nabi Musa alaihissalam hukuman diat terhadap mereka, karena mereka sebagai tertuduh sebagai pembunuh daripada pamannya ini. Jadi orang dulu tuh ternyata sudah ada contohnya dengan apa yang dilakukan sekarang, rekayasa, sandiwara kan. Sekarang kan juga banyak kan kasus-kasus yang sebenarnya fiktif. Indonesia luar biasa gitu. Plus 62 ini memang kalau di situ jago. Kalau saat ini kita kalau dalam masalah korupsi kita masih mungkin yang sebagian orang tidak tahu aja, mungkin kita bisa jadi 3 besar di dunia. Karena kita ini negara yang salah satu paling kaya di dunia. Apa saja ada. Apa saja ada. Tapi ternyata kita menjadi salah satu negara yang termiskin di dunia. Kata PBB, 60% rakyat Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Standar garis kemiskinan PBB itu sekitar 120 ribu ya, sekitar $6 per hari. Jadi sekitar 100 ribuan. Itu kalau seandainya di bawah 100 ribu per hari, maka menurut PBB itu adalah orang miskin. Tapi pemerintah memberikan kepada kita data yang berbeda, hanya dengan standar 20 ribu per hari per orang. Dan ini sebenarnya itu standarnya tidak cukup, karena 20 ribu itu untuk ayam penyetnya sekarang nggak cukup, ya Pak Eri. Sekarang kita makan ayam penyet, apalagi kalau pakai nambah. Saya kadang-kadang nambah, kadang-kadang enggak. Kan ada 25 ribu, sesekali 30 ribu. Itu yang warung biasa. Coba kalau kita makan di resto, lebih banyak lagi. Jadi itu standar yang belum mewakili yang seharusnya. Jadi kalau 100 ribu saja sehari, kalau untuk kita di Indonesia itu masih cukup mahal. Misalkan ada seorang punya masih kurang gitu, belum dia lagi menjadi orang yang dikatakan cukup secara ekonomi. Betul nggak Pak Arto? 100 ribu sehari per orang, misalkan dia dapat 3 juta, nanti dia harus bayar sewa rumah. Kalau di Barat, pekerja di kalau di Amerika misalkan, yang standarnya itu agak yang negara maju lah, mewakili negara maju. Itu pegawai-pegawai di restoran itu dia bisa punya mobil-mobil Hummer. Karena standarnya bagi mereka itu per jam gaji itu sekian. Per jam itu standar itu, kalau di California itu dulu waktu saya di sana $20. $20. Saya pernah kerja di sana, kerja di gudang. Jadi kerja di gudang itu kita dibuat kayak mesin sama orang Amerika. Kebetulan bosnya Cina lagi, pekerja ilegal gitu. Nyari-nyari tambahan. Sempat 2 hari masuk. Hari ketiga dapat surat, Anda tidak cukup ahli untuk posisi ini, akhirnya tidak disuruh kerja lagi hari ketiga.
Jadi di sana standar gajinya itu $17 waktu itu kita dapat. Kerja 2 hari dapat sekitar 200 sekian, hampir $300, $250. Itu cuma kerja 2 hari. Kerja 2 hari dapat. Berarti kalau rupiahnya berapa itu? Hampir 4 juta ya? Kerja 2 hari. Itu sudah UMR Tangerang ya. Jadi mereka kerja apa saja, mereka bisa jalan-jalan di dunia. Kalau kita kerja sebulan, makanya saya kasihan. Kita kalau keluar, saya kan sering bolak-balik beberapa waktu yang lalu, kadang-kadang sebelum subuh udah masuk jalan tol. Jam 4 subuh, jam 3 subuh, jalan kita tuh rame terus. Artinya apa? Sebenarnya orang Indonesia itu bukan malas. Orang Indonesia itu bukan nggak mau kerja. Buktinya apa? 24 jam negeri kita ini ekonominya itu bergerak, tapi duitnya kemana? Orang-orang yang kerja siang malam itu gajinya kecil. Yang dapat duit banyak siapa? Yang punya usaha, investor. Jadi memang ini sebuah pemiskinan. Kalau menurut saya ini ada semacam pemiskinan sistematis, bukan hanya satu pihak, termasuk dari yang membuat regulasi. Kalau di barat, di negara maju, orang tuh nggak gampang kaya. Nggak gampang kaya apa? Karena pajaknya tinggi, kemudian dia harus menggaji besar. Kalau di kita, pajak bagi orang kaya kadang-kadang bisa dimainkan. Kemudian orang kaya pun ketika dia punya karyawan bisa digaji sekedarnya. Jadi, dan itu diregulasikan. Nah, makanya jadilah kita miskinnya terstruktur, susah untuk bangkit. Makanya kalau mau sejahtera ya jadilah pengusaha. Jadilah pengusaha. Makanya anak-anak kita nggak usah terlalu banyak angan-angan untuk menjadi karyawan, baik karyawan pemerintah ataupun karyawan swasta. Kita harus banyak mendidik mereka untuk bisa mandiri, bisa menjadi pengusaha. Karena kalau untuk jadi pengusaha, kalau dia sukses lewat batas aman pengusaha, insya Allah dia sejahtera. Nanti tinggal bagaimana dia berbagi, bagaimana cara dia untuk supaya tidak maunya menang sendiri atau sejahtera sendiri. Tapi ini tambahan aja, kita kembali ke ayat. Jadi ketika itu mereka merekayasa bahwa yang pembunuh ini mengirimkan jasad pamannya ini ke tempat orang dengan tujuan untuk mendapatkan warisannya, kemudian untuk mendapatkan diat itu 100 ekor unta kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau pada zaman itu mungkin 100 ekor unta, bisa jadi kurang dari itu, tapi yang jelas ada harta yang akan dia dapatkan dari apa yang dia lakukan itu. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa. Jadi karena yang yang membunuh ini ponakannya dan dia ingin bersandiwara, maka ketika pagi hari, jadi dia bunuh malam, pagi harinya dia berteriak-teriak ke daerah kampung, di situ jasad pamannya dia tempatkan. Dia mengatakan, kalian bunuh paman saya, kalian bunuh kerabat saya, kalian bunuh ini orang yang saya kasihi. Sambil menangis-nangis dia menuduh mereka, sehingga kasus ini dibawalah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan dalam satu riwayat mereka hampir berperang sesama mereka, sudah saling cekik. Kalau kita nih, kalau hatta akhadha ba'dhum ala ba'din, jadi sebagian mereka itu sudah hampir membunuh satu sama lain, sehingga salah satu dari mereka mengatakan, kenapa kalian mau berperang? Yang ini mengatakan dia tidak membunuh karena memang kampung ini tidak ada yang merasa sebagai pembunuhnya. Yang sini karena hasutan anak tadi menuduh bahwa kampung inilah yang membunuhnya. Kenapa? Karena jasadnya ada di tengah mereka. Jadi yang ini merasa sama sekali nggak membunuh, yang ini betul-betul menuduh mereka sebagai pembunuh. Yang tahu siapa? Yang tahu cuma anak itu saja. Dan dia juga berpura-pura untuk dengan tujuan untuk mengambil harta dari kampung sebelah ini. Akhirnya ada salah satu dari mereka yang bijak, ketika melihat dua kampung ini sudah saling berperang,
Maka dia mengatakan kepada mereka, kenapa kalian ribut begini, saling bunuh sesama kalian? Kenapa tidak kalian bawa saja kasus ini kepada Nabi Musa alaihissalam? Dia adalah seorang nabi dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak bawa kepada dia? Sehingga dia akan memutus urusan kalian ini. Maka kemudian dibawalah kasus ini kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ketika sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, kampung yang tertuduh ini, jadi yang diduga asasnya masih praduga tak bersalah. Jadi kampung yang dituduh ini mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, sesungguhnya bagi kami kalau sekedar diat itu enteng, nggak banyak itu, 100 ekor unta, 200 ekor unta atau berapapun bagi kami ringan. Tapi kami nggak mau, kami akan dicap sebagai kampung pembunuh. Padahal kami tidak melakukannya. Jadi di sini ada pelajaran. Kalau kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, sudah sepatutnya kita untuk membersihkan nama kita. Nanti kisahnya pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia dituduh ketika dimasukkan ke dalam penjara karena dia berzina atau berusaha untuk memperkosa, ketika dia dikeluarkan, dia ingin bersihkan namanya. Mudah-mudahan nanti kita bahas cerita Nabi Yusuf juga nanti pada lain kesempatan. Jadi di sini kampung ini juga mengatakan demikian, wahai Nabi Allah, bukan kami nggak mau bayar. Kalau seandainya memang ada di antara kami yang melakukan, kami siap untuk bertanggung jawab. Tapi kami khawatir nanti negeri kami ini nanti dituduh sebagai negeri pembunuh, orang-orangnya sebagai para pembunuh. Kami tidak mau itu. Maka kami minta tolong tanyakan, tolong konsultasikan kepada Allah siapakah yang membunuh paman fulan ini. Maka kemudian beberapa waktu kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka seperti disebutkan dalam ayat berikut. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Jadi mereka bertanya tentang siapa pembunuh. Kemudian jawaban Nabi Musa, Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi. Maka apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kami tanya tentang pembunuh, kemudian kamu jawab kami tentang penyembelihan seekor sapi. Atattakhiduna huzwa. Engkau ingin memperolok-olok kami kah, wahai Musa? Jadi mereka bertanya, kemudian dijelaskan oleh Nabi Musa secara perlahan. Kemudian mereka katakan Nabi Musa mengolok-olok mereka. Nah, ini bahasa Bani Israel yang sangat menyakitkan bagi Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa karena sudah tidak lagi sanggup untuk berkomunikasi secara normal dengan mereka, langsung mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari Allah, aku berlindung kepada Allah, naudzubillah, aku berlindung kepada Allah dari melakukan sesuatu yang bodoh. Ini aku bukan bodoh. Artinya ini adalah betul dari Allah SWT bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka kemudian setelah terjadi perdebatan antara mereka dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa berhasil meyakinkan mereka, kecuali yang satu tadi. Jadi tetap ada, jadi otak daripada propaganda itu akan tetap bermain. Dan karena mereka semua ikut dengan apa yang dia katakan, dengan otaknya tadi, otak propagandis tadi, akhirnya Allah katakan mereka ini satu kaum semuanya. Maka mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, tunjukkan kepada kami, atau berdoalah kepada Allah, tanyakanlah kepada Allah agar dia menjelaskan kepada kami ma hi, seperti apakah atau sapi apakah dia. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya Bani Israel itu dari awal menyembelih seekor sapi betina, yang mana saja, mau yang muda, yang tua, selesai masalah mereka. Tapi mereka nggak cukup sampai di situ. Jadi mereka bertanya, sapi apakah dia? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun. Mereka mengatakan, Nabi Musa mengatakan,
bahwa Allah berfirman, Allah mengatakan innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Sesungguhnya dia mengatakan yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Allah adalah sapi yang la farid, tidak harim, tidak terlalu tua, yang sudah repeh, yang sudah tidak tidak lagi sanggup untuk bekerja, yang sudah keriput, wala bikrun, dan juga tidak sapi perawan. Jadi tidak terlalu tua, yang sudah punya keturunan banyak itu. Sapinya punya anak, kemudian anak sapi ini punya anak lagi, kemudian anaknya ini punya anak lagi. Berarti kan sudah terlalu tua ini sapi. Sudah jadi nenek buyut sapinya. Nah, jangan yang seperti itu. Dan juga jangan sapi yang belum pernah digauli oleh sapi jantan yang lain. Wala bikur, jadi di tengah-tengah. Jadi Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwa Allah mengatakan dia bukan sapi yang terlalu muda, tidak pula sapi yang terlalu tua. Tidak sapi yang tidak pernah terjamah, sapi jantan sama sekali, dan juga tidak pula sapi yang sudah punya keturunan yang banyak. Awanun baina dzalik, itu sapi yang tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun. Maka sekarang sudah tahu kalian yang diinginkan oleh Tuhan kalian, maka faf'alu ma tu'marun. Maka laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Akan tapi, apakah sudah selesai bagi Bani Israel? Belum. Mereka kembali mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, tanya lagi sama Allah. Ini kan pertama dapat jawaban nih dari pertanyaan pertama. Sekarang tanya lagi, tanyakan lagi sama Allah, ma launuha, warnanya apa? Penting bagi mereka. Kalau kurban kita cari sapi warna itu repot ya Pak ya. Mencari yang ukurannya aja udah susah. Apalagi kalau warna. Tambah warnanya harus ini, ukurannya harus gini, usianya harus gini, repotnya. Untunglah Allah, umat ini kan umat yang muda. Allah katakan begini, Allah perintahkan, kemudian dijelaskan oleh Nabi, kita nggak banyak bantah. Dan itu juga sudah diperingatkan umat ini oleh Allah di dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau diturunkan jawabannya, kalau seandainya dijawab oleh Allah atau dijawab oleh Rasulullah SAW, pertanyaan kalian itu kalau dijawab, maka akan membuat kalian susah. Jadi jangan membuat pertanyaan yang buat susah. Kadang-kadang ada memang sebagian manusia yang begitu. Dan kata Rasulullah SAW, di antara seorang mukmin yang paling dosanya adalah seorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan bagi seorang muslim, kemudian menjadi diharamkan bagi seorang muslim. Atau yang tidak difardukan bagi seorang muslim, kemudian menjadi difardukan bagi seorang muslim gara-gara pertanyaan dia. Jadi kita nggak usah banyak tanya kalau dalam situasi tertentu. Kita harus cerdas lah. Bukan berarti kita nggak boleh bertanya sama sekali, dan itu salah juga. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah yang tahu kalau kalian tidak tahu. Ini yang masalah ini adalah orang yang suka melontar pertanyaan yang tidak dia pikirkan. Kan ada yang begitu. Dia hanya dalam setiap forum ingin bertanya tapi menyusahkan aja. Pertanyaan yang tidak ada urgensinya, hanya untuk menampilkan diri dia saja. Gara-gara pertanyaan itu nanti bisa susah. Contohnya adalah masalah haji. Jadi ketika Rasulullah berbicara masalah haji, seorang sahabat mengatakan, tapi ini sahabatnya tidak disebutkan namanya, ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah marah. Lau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku katakan iya, wajib tiap tahun, maka akan menjadi wajib haji kalian tiap tahun. Dan wala mastata'tum, dan kalian tidak akan bisa untuk melaksanakannya. Sekarang aja sekali seumur hidup itu susah. Pak Heri tahun berapa dapat jadwal? Masih lama ya? Masih lama. Tapi jadi berangkat tahun ini? Nggak jadi. Nah, Pak Iwan masih lama juga ya? 2030. 2030 sekali dalam setahun. Sekali seumur hidup. Coba kalau sekali setahun, banyak utang kita. Nah, maka kata Rasulullah,
Jangan kalian banyak tanya kalau seandainya pertanyaan itu akan buat kalian susah. Kata Rasulullah, itu bijaknya Rasulullah SAW. Dan itulah rahmatnya agama kita ini. Agama yang memudahkan. Kisah Isra Mi'raj mungkin bagi kita masih terngiang-ngiang ya. Awalnya 50 kali dalam sehari menjadi hanya 5 kali. Rasulullah itu ingin memudahkan untuk kita. Makanya saya juga di dalam banyak berusaha untuk kita memudah-mudahkan. Jangan kita menyulit-nyulitkan terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita. Kadang-kadang memang untuk memudahkan orang kita jadi sulit, betul nggak? Kadang-kadang begitu. Untuk memudahkan orang kita jadi sulit, tapi jangan sedih. Karena di balik kesulitan kita, Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan barang siapa mengangkat kesulitan bagi seorang mukmin, Allah akan mengangkat kesulitannya di dunia dan di akhirat. Jadi kadang-kadang kita nggak mau direpotkan dengan urusan orang lain. Kalau orang yang tahu, mereka senang direpotkan dengan urusan orang lain. Jadi kembali ke sini, bahwa mereka masih bertanya lagi. Dan pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang membuat susah. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis tentang masalah pertanyaan ini, innama ahlaka man kana qablakum, di antara perkara yang membuat orang lain, orang terdahulu yang sebelum kalian itu hancur adalah kasratul masailihim ala anbiya'ihim, karena mereka banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan mereka sendiri kepada nabi-nabi mereka, seperti Bani Israel ini ketika bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah dijelaskan bahwa dia adalah sapi yang tidak muda, tidak pula tua, artinya sapi yang sedang-sedang, maka kemudian mereka bertanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka ma lawnha, apa warnanya wahai Musa, tanyakanlah kepada Allah. Kemudian Allah turunkan lagi kepada mereka, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra, Allah mengatakan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya dia adalah sapi yang berwarna kuning. Faqi'ul launuha, warna kuningnya itu bersih. Kuningnya itu betul-betul total kuningnya, polos kuningnya. Tasurrun nadhirin, pekat. Sebagian mengatakan, menafsirkannya, kuningnya itu tidak ada campurannya, karena tidak la syata fiha, tidak ada warna campuran yang lain. Jadi betul-betul kuning yang betul-betul utuh. Kemudian kuningnya itu ada yang mengatakan mendekati putih, saking bersihnya kuningnya seakan-akan dia mengarah ke putih. Sebagian lagi mengatakan saking dalamnya atau saking kuningnya itu pekatnya kuningnya mendekati ke warna hitam. Tapi itu penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Tapi intinya sesuai dengan bahasa Al-Quran, dia adalah kuning yang bersih, kuning yang sofi. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, yang kalau seandainya dilihat oleh orang yang melihat, mereka akan senang melihatnya. Jadi ketika dilihat saja sudah senang. Dan sapinya tidak kotor, tidak bercampur-campur warnanya, dan kalau dilihat ya pasti bikin senang. Dan memang sapi ini seperti pernah kita ceritakan, di dalam sebagian riwayat dikatakan sapi ini berusaha untuk dicari oleh banyak orang, akan tapi setiap kali didekati dia selalu menghindar, karena memang sapi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Setelah dijelaskan warnanya, sapi warna kuning, mungkin ketika itu di tempat Bani Israel dan Nabi Musa itu tinggal saat itu, mungkin sapi juga nggak banyak, dan yang berwarna kuning pun juga mungkin nggak banyak. Jadi sapinya sendiri sudah tidak banyak, kemudian yang warna kuning juga mungkin tidak banyak juga. Ya kan, tidak semuanya sapi warna kuning. Kalau seandainya semua sapi warna kuning, ya mungkin pertanyaan ini nggak ada. Mungkin mereka akan mengatakan, wahai Musa, semua sapi di sini warna kuning. Mereka akan mengatakan begitu. Tapi karena warna kuning ini agak sedikit
unik di sana, tidak banyak yang berwarna kuning, maka kemudian warna kuning berarti agak langka di sana. Tapi ternyata mereka belum sampai di situ. Pertanyaan mereka masih ada ternyata. Sudahlah, kalau seandainya mereka cari warna kuning mungkin udah susah ketika itu. Tapi ternyata belum selesai bagi Bani Israel. Mereka masih bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Wahai Musa, tanyakanlah kepada Tuhanmu, berdoalah kepadanya untuk memberitahu kepada kami tentang sapi apa sih sebenarnya yang dia mau. Kenapa? Karena sapi bagi kami mirip-mirip. Ya, namanya sapi pasti mirip-mirip. Tasyabaha alaina. Tasyabuh itu artinya mirip-mirip. Bagi kami sapi itu susah untuk membedakan. Ya namanya sapi ya nggak usah dibedakan. Antara sapi dengan ayam bisa kita bedakan. Kalau dengan kambing bisa kita bedakan. Tapi kalau sapi dengan sapi, ya pasti mirip-mirip. Tapi kalau seandainya mereka sudah tahu bahwa sapi itu mirip-mirip, bagi mereka ya udah sembelih sapi yang mana aja. Ya. Tapi mereka nggak begitu. Cara berpikirnya itu ngambil jalan yang paling sulit. Gitu. Dan dalam kehidupan kita juga begitu, Bapak Ibu. Kalau kita cara berpikirnya sulit, Allah kasih kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ana inda dhanni abdi bi, kata Rasulullah. Meriwayatkan daripada Allah SWT dalam hadis qudsi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau seandainya hambaku ini menganggap aku ini mempersulit, ya aku persulit. Kalau seandainya hambaku ini ingin aku mudahkan atau menganggap aku memudahkan, aku mudahkan. Kalau seandainya hambaku ini ingin aku melakukan sesuatu seperti yang dia mau, maka Allah akan mengikutinya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, kata Allah SWT. Dan Bani Israel mempersangkakan Allah bahwa Allah mau yang sulit bagi mereka. Berangkat dari diri dia sendiri. Dan ini memang paradigma, cara berpikir ini kadang-kadang susah untuk berubah. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pintarnya sama atau mungkin sebagian lebih pintar. Akan tetapi kesadaran tentang akan hal ini tidak diberikan kecuali hanya orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjulitkan diri mereka sendiri dengan bertanya lagi, wahai Musa, sapi mirip bagi kami. Minta tanyalah kepada Allah SWT, sapi yang apa yang dia inginkan. Mereka mengira bahwa Allah ingin menyulitkan mereka, sehingga mereka bertanya lagi. Dan akhirnya apa? Allah kasih sekalian kesulitan untuk mereka. Maka kemudian Allah katakan, wa inna insyaallah lamuhtadun. Dan untungnya mereka mengatakan, dan kami insya Allah, gara-gara kata insya Allah, kemudian Allah berikan kepada mereka bantuan. Jadi setelah mereka diberikan kesulitan, karena mereka menyulitkan diri mereka sendiri, tapi di sisi lain ada hal positif mereka lakukan ketika mengatakan insya Allah. Dan mereka mengatakan dalam hal yang positif yang satu ini, kami insya Allah akan termasuk orang yang diberikan petunjuk kepada sapi itu. Insya Allah kami pasti dapat. Jadi karena masih memudahkan insya Allah, maka Allah kasih petunjuk untuk mereka. Maka kemudian pertanyaan ini dijawab lagi oleh Nabi Musa alaihissalam melalui wahyu dari Allah SWT. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatun la syati fiha. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa dia adalah sapi yang tidak hina. La dalul itu artinya zalil, yang dihinakan, yang digunakan untuk sesuatu yang hina. Bagi seekor sapi ditugaskan atau diperbudak oleh manusia untuk tusirul arda, untuk membajak tanah, untuk membajak tanah. Wala taskil hartha, dan juga tidak digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi pada zaman dahulu teknologi pertanian sudah begitu, dan sampai sekarang masih begitu, yaitu membajak dengan sapi atau dengan kerbau di sebagian tempat. Biasanya di kampung Pak Mirsal atau kampung saya dulu kerbau, Pak ya. Dulu kita pencinta kerbau juga, karena kerbau lebih kuat gitu ya. Jadi membajaknya dengan kerbau, kemudian menyiramnya. Kalau ada daerah-daerah tertentu yang membutuhkan untuk menyiram tanaman, biasa juga dengan hewan yang sama, sapi ataupun kerbau. Dan itu ternyata teknologi sudah dari dulu, diberitakan oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lalu.
Dan padahal di Madinah itu hewan mereka itu rata-rata unta. Rata-rata unta mereka. Sapi itu jarang. Allah katakan bahwa dia adalah sapi yang tidak pernah dihinakan untuk membajak tanah dan juga untuk menyiram tanaman. Musallamatun, yang sehat sapinya, yang selamat sapinya, nggak ada cacat, nggak ada patah, nggak ada yang tergores, semuanya selamat. La syiyata fiha, tidak ada warnanya yang tidak ada bercak-bercak warna yang lain yang ada pada tubuh sapi ini. Tidak ada warna putih, tiba-tiba ada warna putih gitu, enggak. Tidak juga ada campuran warna yang hitam, semuanya kuning faqih, kuning yang total kuningnya. Qala al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Setelah itu, karena mereka mengucapkan insyaallah, akhirnya Allah berikan kepada mereka petunjuk untuk sampai kepada sapi yang dimaksud. Dan ternyata setelah mereka sampai kepada sapi yang dimaksud, karena kesulitan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, dan juga karena pola pikir mereka terhadap Allah, bahwa Allah ingin yang sulit bagi mereka, akhirnya Allah pertemukan mereka dengan seekor sapi yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud, di mana sapinya itu berwarna kuning, dan sapi itu satu-satunya yang ada di kampung itu dengan keindahan, dengan kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Dan ternyata sapi itu adalah sapi kesayangan. Ya, sapi kesayangan yang sangat berharga bagi yang punya, dan dia tidak mau melepaskannya walaupun dengan 10 ekor sapi. Satu sapi diganti 10 dia nggak mau, diganti berapapun dia nggak mau, sampai akhirnya deal bahwa sapi itu harus diganti dengan seukuran sapi. Seukuran sapi itu emas. Jadi sekulit sapi itu emas. Jadi kalau seandainya dibuka kulitnya itu, maka dagingnya itu diganti dengan daging dan tulang itu diganti dengan emas. Dan wa makadu yaf'alun, hampir mereka tidak melakukan, kata Allah SWT. Ya, kenapa Allah katakan begini? Karena Allah menceritakannya kepada kita untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Jadi kalau gitu berapa itu? Saya kemarin waktu di Istiqlal, jadi ada ibu-ibu, dulu dia bekerja dan banyak tabungannya, dan sekarang dia udah pensiun, dan tabungannya itu berupa emas. Awalnya dia malu-malu ngasih tahu berapa emasnya, dia nanya tentang masalah zakat, tapi akhirnya karena sudah dia serius ingin bertanya, akhirnya dia harus menyampaikan berapa emas yang dia punya. Ternyata dia punya emas sekitar 575 gram. Dia sebelum ini dia zakat lancar karena dia masih bekerja. Sekarang dia udah pensiun, dan terakhir dia sudah menzakatkan emasnya ini, katanya. Sekarang gimana Ustaz? Saya kok ragu gitu. Sebagian mengatakan bahwa tidak perlu lagi dizakatkan, sebagian lagi mengatakan iya, tapi saya kayaknya cenderungnya kepada tidak, karena sekarang saya sudah tidak kerja. Kalau untuk kebutuhannya sendiri pun sebenarnya sudah dicukupi oleh anaknya. Jadi ini rezeki yang besar bagi ibu ini. Dan rezeki yang paling besar itu adalah ketika dia mau bertanya. Bukan masalah duitnya, bukan masalah emasnya. Ketika dia mau bertanya, sehingga harta yang disimpan menjadi berkah. Jadi untuk kehidupan sekarang dia sudah tidak butuh lagi. Anaknya sudah membiayai dia. Jadi emas itu betul-betul emas tabungan. Dan saya paham ini kalau segini mungkin berat bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat. Sekitar 25 juta zakat. Kalau diuangkan itu, tabungan emasnya itu sekitar 1 M lebih dengan harga emas yang sekarang. Maka dia merasa gimana gitu. Akhirnya dia bertanya, dan kemudian kita sampaikan bahwa dia tetap wajib dengan berbagai macam mukadimah, bahwa memang harta itu pertama titipan, dan salah satu karunia Allah, misalkan dia tidak lagi menghasilkan seperti sebelumnya, tapi Allah menjaga harta itu selama setahun untuk ibu, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada ibu, yang harus ibu syukuri. Betul tidak? Coba kalau seandainya ketika dia sudah tidak berzakat, Allah ambil harta itu, dicuri misalkan, atau dikibulin sama keluarganya misalkan, kan banyak terjadi sekarang. Nah, tapi Allah tidak lakukan itu, tapi Allah tetap jaga, maka ibu tetap harus mengeluarkan itu. Di samping juga harus mempertimbangkan bagaimana orang-orang miskin yang ada di jalanan.
Ya, saya sampaikan pengalaman ketika Ramadan kemarin dan juga setelah Ramadan, zakat mal yang masih ada titipan di saya coba bagikan langsung. Jadi selain kita serahkan di panitia, sebagian ada yang kita salurkan langsung, kita cari orang-orang yang susah. Dan saya ketemu dengan ada badut. Jadi satu hari sebelum Lebaran itu ada abang-abang badut di daerah Mati Grace yang ke sana itu. Di situ saya datangi dan dia dalam kondisi sudah merenung, duduk gitu. Ya kan wajahnya nggak kelihatan ya. Jadi badutnya gini aja. Saya datangin karena memang saya ketika itu hunting gitu. Kemudian saya tanya, "Bapak nama siapa?" Tanya nama, kemudian ya dia sebutkan namanya, umur berapa? Umur 32, ternyata masih 32. Sudah berapa lama jadi badut? Katanya sudah 2 tahun. Istri tahu nggak kalau bapak ngebadut? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Takutnya dia marah, takutnya dia malu gitu. Jadi saya sampaikan cerita-cerita begini sama ibu itu, dan banyak lagi cerita sebenarnya. Kayak di Cirebon, ketika saya lewat di Cirebon, kebetulan sudah ada amplop-amplopnya, kita bagikan kepada tukang becak. Di Cirebon itu banyak sekali tukang becak yang sudah tua-tua. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita bagikan satu, dan ternyata tiba-tiba berkerumun banyak sekali. Dan itu tukang becak. Ada di antara mereka yang tinggal di becaknya sendiri. Jadi nggak punya rumah. Jadi ya, itu kita ceritakan. Jadi kalau ibu berpikir kasihan sama uang misalkan 25 juta, sesekali nanti kita juga siapapun gitu. Ketika kita punya zakat, sebagian kita panitiakan, sebagian lagi kita coba serahkan kepada orang-orang supaya tahu kita, supaya rasa pelit itu nggak semakin subur di dalam diri kita. Kalau kita cuman serahkan kepada siapa orang lain saja dan kita nggak tahu bagaimana realita orang miskin itu, mungkin itu membuat kita tuh merasa orang lain aman semua gitu. Tapi ketika kita tahu cerita mereka, itu luar biasa mereka itu akan, dan itu membuat kita juga akan tidak lagi, minimal sifat kikir kita itu akan sedikit berkurang. Ternyata ada yang susah, yang yang realita hidup dia tuh jauh daripada apa yang bisa kita bayangkan. Ketemu juga saya di Semarang waktu pulang mudik itu. Seperti sudah tua. Saya kira umurnya sudah 60 atau 70 tahun. Saya tanya umurnya. Ternyata umurnya baru 42 tahun. Saya kira lebih muda dari saya, Bapak. Karena susah hidup mereka. Nah, jadi maksudnya itu cara saya saja untuk supaya ibu ini tidak sifat kikir ya. Setiap kita ini memang punya sifat kikir, setiap kita ini pasti punya, itu ditanamkan dalam setiap diri manusia, dan itu sebagai ujian bagi kita. Nah, dan akhirnya ibu ini dengan senang hati, baik Pak Ustadz, nanti segera saya tunaikan. Kebetulan emas itu ada di Medan, dan saya akan minta anak saya untuk menjual, dan insya Allah sebagian akan saya kasih ke panti asuhan, sebagian atau ke tempat-tempat yang ini, dan sebagian saya salurkan. Jadi kalau sudah punya kesadaran itu kan enak gitu. Ya kadang-kadang kalau sekali ibu, wajib bagi ibu ini, itu agak susah bagi dia kalau seandainya tidak diberikan pemahaman, tidak diberikan pembanding-pembanding. Jadi ketika itu saya membayangkan sekitar 575 gram emas itu sudah sangat luar biasa. Ini bayangkan emasnya itu seukuran sapi. Kalau seandainya cuma setengah kilogram emas itu sudah sampai 1 M, itu berapa M dia dapat dari seekor sapi pada zaman kalau diuangkan dengan uang kita sekarang. Nah, jadi itu akhirnya mereka bertemu dengan sapi itu, dan wajar saja kalau Allah mengatakan hampir mereka tidak jadi melaksanakannya. Kalau bukan karena Allah bantu, kalau bukan karena Allah, ya karena mereka sudah mengucapkan insya Allah, hampir saja mereka tidak jadi melakukannya. Dan kemudian yang ayat yang terakhir pada hari ini, wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, kemudian kalian menolak-nolak untuk mengakuinya, kemudian kalian menuduh yang lain yang melakukannya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan
mengungkit atau mengungkap apa yang kalian sembunyikan. Kalian sembunyikan silakan, tapi pada masanya itu akan Allah buka. Minimal setelah dia mati juga akan ketahuan. Kalau nggak ketahuan juga di dunia, di akhirat pasti akan ketahuan. Tapi biasanya di dunia akan diungkit oleh Allah atau diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kemudian kami katakan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, pukullah si mayat ini dengan sebagian daripada sapi itu. Ada mengatakan dengan ekornya, ada mengatakan dengan tulangnya, ada mengatakan dengan sebagian daripada organ sapi itu di bawah ketiak sapi yang bagian kanan. Macam-macam pendapat yang dikatakan tentang masalah ini, tapi intinya mereka disuruh untuk memukulkan bagian daripada sapi itu kepada si mayit. Dan saat dipukulkan, tiba-tiba mayit itu berdiri, dan kemudian mereka bertanya, siapakah yang telah membunuhmu? Dan kemudian dia katakan, ponakannya. Dan setelah itu dia kembali mati. Dan yang terjadi apa? Ponakannya ini dihukum mati karena dia membunuh, dikisos. Kemudian dia tidak mendapatkan hartanya, tidak mendapatkan harta warisan dari pamannya, apalagi diat yang diharapkan dari kampung tetangga. Jadi di sini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, misalkan ini beberapa pelajaran dari kisah yang ini. Yang pertama adalah hati-hati dalam berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, tetaplah kita selalu berprasangka baik dalam situasi seburuk apapun. Dan kadang-kadang luar biasanya manusia yang kafir-kafir ini, walaupun ngaku beriman, kadang-kadang dalam situasi senang pun mereka masih suudzon kepada Allah. Maka berprasangka selalu baik, apapun kondisinya. Karena masa lalu, akhirnya suudzon kepada Allah, atau karena masa depan yang nggak jelas, suudzon kepada Allah. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tergantung prasangkaan hamba kepadanya. Kalau dia berprasangka baik selalu kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Tapi kalau seandainya dia dari awal sudah berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan arahkan dia kepada apa yang dia sangkakan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, man ta'ajjala syai'an ukhiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum dengan kehilangan sesuatu tersebut. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa maksudnya jangan ingin memetik buah sebelum matang. Jangan mengambil jatah kita sebelum datang waktunya. Ini kan ada jatah saya juga di sini, udah saya ambil aja lah duluan dengan mencuri, ya nggak bisa. Kayak koruptor, ini jatah pensiun saya diambil duluan. Dengan korupsi nggak bisa, akhirnya masuk penjara gitu. Nah, dan begitu juga yang terjadi di sini, dia ingin menyegerakan warisan. Padahal kalau seandainya pamannya itu meninggal, pasti jatuh ke dia. Tapi dia terburu-buru. Akhirnya yang terjadi adalah dia dihukumi dengan tidak mendapatkan warisan itu sama sekali. Dan kemudian pelajaran berikutnya, jangan bertanya dengan pertanyaan yang kita tahu akan menyusahkan kita. Bani Israel ketika bertanya, bukan tidak tahu bahwa pertanyaan itu akan menyusahkan mereka. Mereka sangat tahu, tapi mereka tetap bertanya. Tapi kalau seandainya untuk hal yang bermanfaat bagi kita, ada pesan amalnya yang kita dapatkan, maka bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus bertanya kalau seandainya kita tidak tahu. Tapi kalau pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menyulitkan diri kita, sudah dikasih perintah tapi tidak dilaksanakan, bertanya lagi gitu, maka itu akan menyulitkan. Maka jangan seperti itu, dan itu akan menjadi penyebab kehancuran kita. Seperti yang disebutkan juga dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, kita kalau seandainya mendapatkan tuduhan untuk sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, maka kita berhak untuk membersihkan nama kita. Seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau seandainya kita dituduh karena kita orang baik, ya udahlah terserah dialah, difitnah mati nggak apa-apa lah, saya dapat pahala aja dari dia. Enggak.
kebenaran itu tetap harus diungkap, kebenaran itu tetap harus dijelaskan. Jadi karena baik, habis itu dituduh macam-macam, nggak perlu klarifikasi ya, enggak. Agama mengajarkan kepada kita harus jelas dan terang. Kemudian bagi pedagang, apakah kita boleh untuk mematok harga sesuai dengan keinginan kita? Tadi kan yang punya sapi menjualnya hanya kalau seandainya dibayar dengan seukuran emas atau seukuran sapi itu emas gitu. Ada ini kasusnya tidak tidak begitu. Jadi jangan pedagang mengambil pelajaran, oh kalau gitu seenaknya kita bisa ngambil harga semau kita, sebanyak-banyaknya, yang penting dia butuh. Enggak. Nah, ini kasusnya adalah sebagai hukuman bagi Bani Israel dan juga sebagai karunia bagi yang punya sapi, karena kebaikan daripada orang yang punya sapi ini baik karena baktinya atau kesalahan orang tuanya. Jadi ada dalam sebuah pepatah, mosok ibu qaumin inda qaumin fawaidu, bagi sebagian orang itu menjadi musibah, bagi sebagian lain itu menjadi keuntungan. Akan tetapi bagi kita yang sudah paham, kita tetap harus bijak dan harus mengedepankan etika ketika kita dalam berniaga. Jangan gara-gara pelajaran pada pagi hari ini, udah kalau seandainya saya punya barang yang antik, udah saya jual semau saya gitu. Dengan kalau itu dibutuhkan oleh semua orang, udah pokoknya dia bayar seinginan saya. Itu mengambil sikap monopoli misalkan. Monopoli kemudian saya tentukan harga seenaknya saya, itu tidak benar. Itu bukan bagian dari pelajaran yang kita sampaikan, akan tapi pelajarannya ini adalah karena itu adalah sebagai hukuman bagi Bani Israel, dan juga karena yang punya sapi adalah seorang yang baik dan Allah ingin mengganjarinya dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Barangkali itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Oh iya, silakan Pak.